Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Etik UMB. Nama saya Teguh Muhammad Ilham Zaki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya telah merangkum beberapa bab untuk saya presentasikan di tugas besar ini. Yang pertama adalah etika organisasi. Organisasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas-aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang jelas. Melalui pembagian kerja dan fungsi, dan melalui jenjang wewenang dan tanggung jawab, Edgar Schein, organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerja sama dalam mana setiap peserta mempunyai peran yang diakui untuk menjalankan dan kewajiban-kewajiban untuk tugas-tugas untuk dilaksanakan. Herbert Asimov. Kumpulan orang yang untuk bekerja sama secara sistematis, terkendali, rasional, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan bersama. Karakteristik organisasi. 1. Memiliki tujuan. 2. Terdiri dari orang-orang. 3. Mempunyai struktur yang tersusun. Pembagian organisasi. Organisasi modern memandang semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan dan saling ketergantungan yang di dalamnya mengumakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka. Karakteristik organisasi modern. Organisasi selalu memiliki struktur organisasi. Setiap organisasi memiliki hierarki wewenang. Seluruh karyawan memiliki wewenang khususnya yang ditentukan berdasarkan kriteria kedudukan yang telah ditetapkan. Hubungan sosial di dalam organisasi memiliki sifat impersonal. Organisasi modern atau birokrasi selalu menunjukkan pada promosi karyawan atas dasar sistem merit sehingga terdapat jenjang karir. Organisasi tradisional memandang organisasi sebagai sebuah sistem tertutup di mana semua unsur diperhatikan dan berada di bawah kendali pihak manajemen. Karakteristik organisasi tradisional. Yang pertama, stabil. Kedua, tidak fleksibel. Yang ketiga, berfokus pada pekerjaan. Keempat, berorientasi individu. Dan yang kelima, pekerjaan yang tetap. Manfaat organisasi. Melatih bekerja sama dalam tim kerja multidisiplin, membina sikap mandiri, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Melatih organisasi, melatih untuk berkomunikasi serta menyatakan pendapat di depan umum. Menambah wawasan, meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan belajar untuk bersifat kritis, kreatif, inovatif, dan produktif. Etika profesional. Etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun tujuan idealitis. Etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Pengertian profesional menurut para ahli. Menurut H. Malik, pekerjaan guru adalah suatu profesi tersendiri. Pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai seorang guru. Banyak yang pandai berbicara tertentu, namun orang itu belum dapat disebut sebagai seorang guru. Menurut Sudjana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan lainnya. Manusia profesional. Profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral
yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional ialah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan sesuatu keterampilan atau keahlian tertentu yang dilibatkan dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yakni orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Seorang profesional tentunya harus mempunyai keahlian yang didapatkan melalui suatu proses pendidikan, dan di samping itu terdapat unsur semangat pengambilan dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Ciri-ciri profesional: memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, memiliki kode etik, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, dan memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Prinsip etika: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan. Manfaat profesional: menghindari terjadinya pertengkaran, menjaga nama baik, menjadikan bekerja lebih fokus, melatih kesabaran dan kebijaksanaan sikap, dan memperbaiki hubungan pertemanan. Etika berorganisasi: etika berorganisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan sebaik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Seperangkat nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Kearifan lokal dan peduli lingkungan. Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebiasaan yang dipercaya, diterapkan, dan senantiasa dijaga keberlangsungan dalam kurun waktu yang cukup lama atau turun-temurun oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang dijadikan tempat tinggal mereka. Nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Pengertian dari Wallace kearifan lokal adalah local genius atau kearifan lokal adalah kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua budaya itu berhubungan. Dimensi kearifan lokal: 1. Dimensi pengetahuan lokal. 2. Dimensi nilai lokal. 3. Dimensi keterampilan lokal. 4. Dimensi sumber daya lokal. 5. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. 6. Dimensi solidaritas kelompok lokal. Fungsi kearifan lokal: sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan memberi arah pada perkembangan budaya. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal yang melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli, penelitian dapat mengambil benang merah bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan atau norma, budaya, bangsa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. Korupsi. Korupsi adalah corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, mengoyok. Adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Pengertian korupsi secara global. 1. Korupsi artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Bentuk korupsi: 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. Pendapat pakar menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi financial manipulation and delusion injurious to the economy are often labeled corrupt. Haradin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers. Perbuatan korupsi menyangkut: 1. Sesuatu yang bersifat moral. 2. Sifat yang keadaan yang busuk. 3. Menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. 4. Menyewelangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. 5. Menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Strategi pencegahannya: 1. Dengan cara memperkuat sistem keamanan pemerintahan. 2. Hukum mati untuk para koruptor agar tidak ada lagi koruptor. 3. Meningkatkan public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat. 4. Membangun sistem perekrutan pegawai negeri dan anggota militer yang transparan dan akuntabel. 5. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Pengembangan mekanisme yang mudah dan sederhana di mana masyarakat dapat dengan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawab. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menamakan nilai atau memaksanakan agar subjek atau orang memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Disiplin menurut para ahli. Disiplin adalah suatu prosedur yang mengoreksi atau menghukum seorang bawahannya karena melanggar suatu atau prosedur. Gary Dessler. 2. Disiplin adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Suharsini Arikonto. Tujuan disiplin: 1. Untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri. 2. Agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. 3. Untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang. 4. Untuk mengajarkan saling menghormati. 5. Ketaatan atas dasar prinsip, bukan paksaan. Jenis tindakan disiplin. Disiplin pribadi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan berbagai unsur yang harus dipatuhi dan ditinggalkan oleh seseorang dengan ditandai adanya proses sikap yang baik dari seorang tersebut. Disiplin sosial, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau hubungan seseorang dengan lingkungannya. Dan terakhir, disiplin nasional, yaitu sikap mental suatu bangsa secara keseluruhan yang tercermin dari tindakan dalam bentuk keputusan dan ketaatan. Ragam disiplin. Disiplin menggunakan waktu, disiplin menjalankan aturan, dan disiplin beribadah. Manfaat disiplin: menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan kepedulian, mengajarkan keteraturan, menumbuhkan ketenangan, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf ketika ada kata-kata yang
salah atau tidak jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.